Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Pertanyaan yang berikut ini menarik, Pendeta. Rangkaiannya cukup panjang pertanyaannya, Oh dan iya. dan banyak ayat-ayat yang dikutip yang mungkin setelah ini artinya yang bertanya ini sangat mempelajari Alkitab sehingga dia melihat yang ini mengatakan seperti ini, yang ini mengatakan seperti ini. Oke, ini terkait marah. Saya coba bacakan. Shalom Pak Pendeta. Saya punya beberapa pertanyaan yang masih belum dapat jawaban jelasnya. Semoga bisa dijawab Pendeta. Nomor 1. Pertama, manakah yang benar menurut Alkitab Pak Pendeta? A. Marah itu tidak berdosa selama belum keluar dari mulut atau diucapkan. Ini ada kutipannya Mazmur 4 ayat 4, Mazmur 37 ayat 8. Itu akan menjadi dosa ketika sudah keluar dari mulut atau sudah diucapkan. Karena ada juga referensi dalam cerita Markus 7 ayat 1 sampai 23, khususnya ayat 20 sampai 23, dan Matius 15 ayat 1 sampai 20 menjelaskan tentang apa yang keluar itu yang menajiskan orang. B. Atau marah di dalam hati seperti mengumpat, berkata-kata marah tentang orang lain, situasi tertentu saja sudah menjadikan manusia itu berdosa. Imamat 19 ayat 17. Karena ada juga referensi dalam cerita Ayub 1 ayat 5 yang sepertinya menjelaskan bahwa dengan anak-anaknya mengutuki Tuhan di dalam hati saja sudah berbuat dosa. Lalu yang kedua, bagian yang kedua dari pertanyaan ini, lalu apakah semua jenis marah itu dosa? Atau adakah marah yang tidak berdosa? Karena diceritakan dalam Markus 3 ayat 5 mencatat Yesus marah tetapi Yesus marah tapi dicatat juga Yesus tidak berdosa. Dan ayat-ayat lain mengatakan bahwa Allah juga marah. Mazmur 102 ayat 10. Lantas marah yang seperti apa yang bisa dilakukan dan yang tidak berbuat dosa menurut Alkitab? Mohon penjelasannya Pendeta. Wah, setelah ini kayaknya akan terjadi satu kesimpulan tentang marah ini. Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini mengenai marah. Karena pertanyaannya cukup panjang dan sangat komprehensif. Shalom dulu saudari atau Ibu Emi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya senang karena saudari atau Ibu Emi senang membaca Alkitab, menyelidiki, membandingkan, bertanya, mencatat, menganalisa. Itu adalah cara belajar Alkitab yang baik. Terima kasih. Saya tidak akan memilih mana yang benar menurut Alkitab. Nanti Ibu Emi atau Saudari Emi tolong analisa dan menjawab sendiri mana yang benar. Tapi saya ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan yang semuanya dikaitkan dengan marah. Apakah Allah atau Yesus itu seorang pemarah atau pribadi yang pemarah? Sedikit-sedikit marah, pemarah. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang tabiat Allah, tentang tabiat Kristus. Beberapa contoh ayat-ayat Alkitab sebelum kita berbicara tentang Yesus marah atau Allah marah. Tadi disebutkan dalam Markus 3 ayat 5, Mazmur 102 juga ayat yang ke-10. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang pertama, sebelum kita melihat tentang Yesus marah, Allah marah, sebagaimana yang dituliskan dalam Alkitab, yang kita patut terima dan perlu pikirkan adalah Allah punya kasih kepada dunia ini begitu besar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sungguh luar biasa.
Lalu Allah juga adalah Allah yang panjang sabar. Contohnya kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 itu kalau tidak salah, atau 32. Coba kita buka Alkitab kita. Oke, Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang bentar kita lihat. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 kita mulai. Tolong Jeffrey baca ayat ini. Keluaran 34 ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Terus Oke. lanjut. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, anak-anaknya, dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Terima kasih, sampai di situ saja. Sampai di situ. Ayat yang ke-7 itu nampaknya pernah ditanyakan dan pernah kita baca dan kita bahas sama-sama. Namun ayat yang ke-6 itu Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah itu panjang sabar, Ia pengasih. Lalu kemudian kita coba baca dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, kemurahannya dikatakan itu sangat kaya. Kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Itu adalah Allah. Tapi banyak orang menganggap sepi. Sekalipun orang menganggap sepi kasih Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya, Ia tetap sabar. Itu sungguh luar biasa. Ia sabar. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih. Ia sabar menunggu orang untuk bertobat. Jadi pada waktu ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan Allah marah, Tuhan Yesus marah, maka waktu kita membaca ayat itu, yang ada pada benak kita adalah ayat-ayat ini sedang berbicara tentang Allah yang panjang sabar, mempunyai kekayaan kemurahan hati, hatinya sangat lapang, sangat mengasihi. Ya. Lalu kalau sampai pribadi yang panjang sabar, pribadi yang mempunyai kekayaan kemurahan hati, pribadi yang mempunyai kelapangan hati, pribadi yang kasihnya sungguh besar, itu kalau sampai marah, itu kenapa? Nah, sekarang saya mau bandingkan dengan saya. Wah, saya tidak bisa seperti itu. Sebab saya bisa sering marah.
tidak panjang sabar, tidak murah hati, hati tidak lapang. Kalau sampai pribadi yang digambarkan oleh Alkitab, Allah kita itu yang panjang sabar, yang murah hati, yang hatinya lapang, itu marah. Itu ada alasannya. Dan apa yang dimaksudkan pada waktu Alkitab mengatakan bahwa dia marah? Saya mau gambarkan lagi tentang tabiat Allah. Mari kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5. Kita mulai ayat yang ke-7. Roma 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8. Ya, Akan terima tetapi kasih. lanjut Pak Pendeta. Ayat 8 Ah, ya, ya, hanya ayat ayat 8. Akan 7 dan tetapi 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Kalau ada orang yang mau mati untuk orang yang benar, mungkin tidak ada ya. Tapi kalau untuk orang baik, walaupun orang itu nggak benar, tapi dia baik, artinya uang yang dia korupsi, dia pakai untuk membantu ke sana ke sini, dia bantu, dia memberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan, walaupun itu uang hasil korupsi, dia tidak benar, tapi menurut pandangan orang kok baik sekali orang ini. Mungkin ada yang mau mati untuk orang seperti itu, tapi untuk orang benar, ya tidak mudah. Kalau tidak mudah seseorang mati untuk orang benar, mungkin ada yang mau mati untuk orang yang baik. Bagaimana dengan Allah? Kristus mati ketika kita masih berdosa. Dia mati untuk orang jahat. Itu kasih seperti apa? Kesabaran seperti apa? Kalau kita ada orang yang berbuat salah sedikit, bisa saja kita marah. Dibandingkan dengan Kristus, kalau ada orang yang berdosa, untuk orang berdosa, ia mengorbankan dirinya. Jadi kalau mau digambarkan panjang sabar Tuhan, susah mau digambarkan, tapi dengan ayat-ayat tadi, setelah seseorang marah ribuan kali, Allah masih belum marah. Setelah seseorang sudah marah ratusan ribu kali, kalau ini hanya untuk sebuah ilustrasi menggambarkan panjang sabar Allah, Allah belum marah. Coba kita ambil contoh yang lain. Ini contoh cerita dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus waktu dia ada di atas bumi ini. Ada cerita kalau tidak salah terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-9. Bentar saya sambil lihat ya. Lukas pasal yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-51 mulai. 9 ayat Lukas ke-51. Yesus dan 51. orang Samaria. Sorry. Samarinda. Yesus dan orang Samaria. Ayat 51, ketika hampir gelap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirimkan beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena berjalannya menuju Yerusalem. Karena perjalanannya Oke, menuju stop Yerusalem. dulu sampai di situ. Jadi mereka mau masuk ke Samaria,
Tapi orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus, tidak mau menerima mereka. Bagaimana pada waktu kita mau datang ke rumah orang lalu kita tidak diterima, kita ditolak, itu emosi kita terpancing. Ada yang bisa langsung marah. Contohnya ayat yang ke-54. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ayat 55 dan 56. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Terima kasih. Jadi dua orang murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, pada waktu ditolak untuk masuk ke Samaria, mereka marah. Mereka pikir ini Samaria ini sudah seperti Sodom dan Gomora. Turunkan saja api dari langit, binasakan mereka. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka. Pada waktu murid-muridnya marah, Yesus tidak marah. Jadi apakah kita bisa menggunakan referensi ayat-ayat Alkitab yang mengatakan atau ada yang menyebutkan Allah marah, Yesus marah, dan mengatakan kalau begitu kita bisa marah. Itu kita tidak bisa bandingkan. Karena dari contoh-contoh ini seorang sudah marah berulang-ulang, Allah masih belum marah. Ia sangat panjang sabar. Ia panjang sabar. Dan contoh yang lain adalah pada waktu Yesus ditangkap. Apa yang terjadi? Coba Jeffrey lanjutkan. Ya, murid Yesus langsung menebas telinga. Prajurit yang menangkap. Iya, menangkap. Tapi Ya, Yesus tidak hamba memberontak. salah satu hamba dari imam besar. Jadi murid yang angkat pedang lalu kemudian menebaskan telinga, untung itu hamba. Saya tidak tahu apakah Petrus yang hebat sehingga dia bisa mengarahkan tepat kepada telinga. Atau dia mengarahkan ke leher tapi orang itu mengelak, Kena akhirnya telinga. hanya kena telinga. Jadi apakah Petrus yang hebat atau orang itu yang hebat? Tapi itu yang terjadi, Petrus marah. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Sarungkanlah pedangmu. Padahal yang mau ditangkap bukan Petrus. Yang mau ditangkap adalah Yesus. Ingat pada waktu ia diludahi, ia dipakaikan mahkota duri. Apa dia marah? Kalau itu adalah untuk keselamatan manusia, dia korbankan dirinya. Tapi kalau sampai kesabaran dan kasihnya yang sungguh luar biasa dianggap sepi, maka akan tiba saatnya dia marah. Dan pada waktu kita katakan tiba saatnya, kita tidak bisa bandingkan dengan kita. Oh, dia ada batas kesabaran, saya juga ada batas kesabaran. Jangan. Petrus saja waktu tanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali. Itu batasnya. Yesus bilang 70 kali 7. Tidak bisa kita bandingkan. Lalu mengatakan karena dia marah, saya marah. Pada waktu Allah digambarkan marah, itu adalah setelah berulang-ulang. Ada kata-kata contohnya berulang-ulang itu di dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal 23 kita baca ayat yang ke-23. Ayat 23 ayat 37. Sorry. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini sudah sampai
kepada zaman sebelumnya, itu zaman perjanjian lama. Merujuk kepada nabi-nabi yang dibunuh, dilempari dengan batu oleh orang-orang Israel. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau manusia, warning satu kali, warning yang kedua, warning yang ketiga, hajar. Tapi tidak seperti itu dengan Tuhan. Kemarahannya yang digambarkan di dalam Alkitab adalah merupakan bentuk kasihnya yang sungguh luar biasa, yang tidak setuju dengan kebinasaan seseorang. Digambarkan di dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ini agak panjang, karena kan pertanyaannya panjang ya. Iya, nggak apa-apa. Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ulangan 31 ayat ke-16 sampai 18. ayat yang ke-18. Oke, kami akan baca bergantian. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kau ikat dengan mereka. Kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpah malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sampai sudah ayat yang ke-18. Ya, oke, silakan 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Ya. Gambaran ketidaksetujuan Allah terhadap kejahatan dilukiskan sebagai Allah menyembunyikan wajahnya. Tidak tahan melihat kejahatan manusia. Dengan gambaran-gambaran tentang Allah, kata-kata kita yang terbatas ini sulit menggambarkan, tetapi ayat-ayat yang sudah kita baca menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu Alkitab menggambarkan Allah marah, itu adalah karena luapan kasihnya yang sungguh luar biasa, yang mau memastikan bahwa seseorang itu menyadari kesalahannya dan dia mau bertobat, karena yang Allah rencanakan, yang Allah inginkan, yang Allah cita-citakan adalah keselamatan manusia. Ayat-ayatnya tadi sudah kita baca. Ia sabar supaya semua orang bertobat. Tapi kalau orang itu menganggap sepi, ia akan melakukan sesuatu supaya orang itu boleh mengingat dan boleh kembali kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin perlu waktu yang lebih panjang untuk menggambarkan ayat-ayat tersebut. Tetapi saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan Allah lalu mengatakan, karena dia marah, saya juga marah. Oh, sangat jauh, seperti langit dan bumi. Lalu kemudian bagaimana dengan amarah dalam hati? Yang penting itu dalam hati, lalu kita tidak ucapkan, tidak kita luapkan. Apakah itu berdosa atau tidak? Saya hanya rangkumkan saja pertanyaan tadi. Tapi kalau tidak salah ada referensi yang di Markus pasal berapa tadi itu ya di pertanyaannya? Markus 7 ayat 1 sampai 23, khususnya di ayat 20 dan 23. Oke, kita baca saja ayat itu kalau begitu.
Markus 7 ayat yang 20 dan 23. 20 sampai 23 ya. Ya. Sebentar. Iya. Oke. Ayat 20 sampai 23. Markus 7. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Demikian pendeta. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Terima kasih. Waktu dikatakan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, hal-hal jahat itu apa saja? Coba kita baca lagi hal-hal jahat yang timbul dari dalam. Mulai ayat 20 lagi. Pikiran jahat, percabulan. Oke. Sebab dari dalam, dari hati orang, ayat 21 ya. Dari dalam, yaitu dari hati orang, timbul apa? Segala pikiran jahat. Pikiran jahat itu sudah keluar dari mulut atau belum? Masih di pikiran. Belum keluar. Masih di pikiran, tapi pikiran yang jahat itu katanya timbul dari hati. Di sini Alkitab menggambarkan hati itu menggambarkan semua proses pemikiran dan perasaan pada manusia seutuhnya, di mana ia mengambil keputusan untuk berpikir sesuatu yang jahat. Pikirannya pikiran yang jahat. Keputusan yang dia ambil itu adalah sesuatu yang datang dari dalam hatinya dan dibuahkan dalam pikiran jahat. Itu belum bicara itu. Itu kata ayat Alkitab. Kita tidak tambah-tambah. Pikiran jahat timbul dari hati. Dan pikiran jahat itu kan hanya pikiran. Belum diucapkan. Orang duduk tenang-tenang, senyum-senyum. Siapa yang tahu di dalam pikirannya sudah ada pikiran jahat yang timbul dari dalam hatinya. Yang ia putuskan, yang ia manjakan. Dan itu yang dia pikirkan, pikiran jahat. Belum ia lakukan, sudah ada itu pikiran jahat. Lalu apalagi selain pikiran jahat? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Coba iri hati. Iri hati itu tidak perlu untuk diucapkan. Orang bisa senyum-senyum, iri hati, tapi senyumnya pahit sedikit karena dia iri hati. Itu belum dia ucapkan. Jadi apakah itu pikiran, perkataan, perbuatan, semua itu dibuahkan dari diri manusia yang mengambil keputusan untuk melayani pikiran yang jahat, mengeluarkan perkataan yang jahat, atau melakukan perbuatan yang jahat. Dan ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bukan hanya tentang hal marah. Yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-5, mari kita buka Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-27 dan 28. Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dalam hati. Sudah ia lakukan itu dalam hati. Demikian juga halnya dengan marah. Kemarahan itu bisa saja tidak tampak, tetapi itu terjadi di dalam hati seseorang. Atau mungkin kita mau baca salah satu ayat, kalau tidak salah ada di dalam kitab Mazmur ya tadi. Ya, Mazmur 4 ayat 4. Atau Mazmur dan Mazmur 4 ayat 3. Sebentar, ya. Jangan cepat-cepat. Saya belum dapat. Mazmur pasal yang keempat
Ayat ayat keempat. yang keempat. Silakan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mungkin ayat yang kelima. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Terima kasih. Marah tetapi jangan sampai berbuat dosa. Jadi jangan sampai katanya sudah marah dalam hati, lalu kemudian keluar lagi dengan tangan atau perbuatan dosa, sesuatu yang dilakukan. Kalau mau marah katanya, ayat yang kelima, berkata-kata dalam hati di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Supaya jangan sampai lebih berkembang itu dosa. Jangan sampai dilakukan. Tetapi apakah ini yang ideal? Marah? Tidak. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang kelima, sekalipun belum memukul, tetapi kalau dalam hati itu ada benci, lalu belum berdamai dengan saudaramu, mempersembahkan korban, katanya tinggalkan itu mezbah, pergi dulu berdamai dengan saudaramu. Itu hanya dalam hati. Hal-hal yang direncanakan dalam hati dan lain sebagainya, itu dalam hati. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Boleh tolong baca ayat ini. Pengkhotbah 12, Pendeta. Iya. Bentar. Pengkhotbah 12. Ayat Iya. Ayat berapa tadi, Pendeta? Sorry. Ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya baca paling Stephen nanti 14. Ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah baik, entah itu jahat. Terima kasih. Segala sesuatu yang tersembunyi. Mungkin lebih jelas kalau kita baca juga dalam Roma 2 ayat yang ke-16. Roma 2 ayat yang ke-16. Roma 2 ayat Hal ke-16. itu akan nampak, saya baca ya, Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Yang tersembunyi dalam hati manusia. Tuhan Yesus menegur juga orang-orang Farisi. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi? Ini mungkin ayat yang terakhir ya. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-23. Ayat yang ke-15. 23 ayat 15. Mungkin bukan 15, ada beberapa ayat tentang orang-orang Farisi yang munafik. Ayat yang ke-27 dan 28. Oke. 23 ayat 27 dan 28. Iya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Baiklah, saya pikir itu saja yang boleh kita bacakan untuk saudari atau Ibu Emi. Semoga ini berguna untuk menganalisa selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan lagi. Tapi itulah yang Alkitab katakan tentang Allah, tentang Yesus, tentang marah, dan sebagainya. Terima kasih.